Halo teman-teman, apa kabar? Sudah pada nonton Squid Game? Nah, ini film yang lagi hype banget, lagi tren banget. Banyak jadi pembicaraan di mana-mana. Teman-teman saya juga banyak yang ngomongin di forum-forum dan di grup-grup WA dan sebagainya gitu. Akhirnya saya juga ikut coba nonton. Kemarin baru dapat 2 episode ya. Awal episode 1 agak drama karena mungkin lagi perkenalan tokoh-tokohnya. Nah, mulai ke belakang-belakang mulai seru. Nah, tapi sebenarnya ada berita lain yang lebih seru. Kalau saya baca-baca di berita-berita, Squid Game ternyata dituduh plagiarisme karena ada yang mirip-mirip dengan As the God's Will. As the God's Will ini apa? Kalau teman-teman mau tahu, As the God's Will ini adalah sebuah karya dari Jepang yang dulunya manga gitu. Awalnya dipublikasi dalam bentuk manga di tahun 2011. Ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat saya. Karena dulu saya sempat baca juga manganya. Kalau nggak salah dibagi jadi 2 part 1 sama part 2. Lalu di tahun 2014 karena dia laku, penjualannya tinggi, dibikin live action di Jepang. Jadi ada movie-nya lagi di tahun 2014. Nah, fast forward ke sekarang, ada yang namanya Squid Game. Yang mungkin saya nggak tahu kenapa yang disasar Squid Game. Karena sebenarnya sudah banyak juga genre-genre yang mirip-mirip gitu. Jadi orang-orang dipaksa untuk main game, kalau nggak nanti dibunuh gitu. Kurang lebih seperti itulah alurnya. Selain Squid Game ada film juga yang namanya Alice in Borderland. Kalau teman-teman pada nonton juga, itu juga sempat dibuat manganya. Dan beberapa waktu yang lalu dibuat live actionnya masuk ke Netflix juga. Nah, makanya saya bingung kenapa yang diarah Squid Game. Tapi nggak apa-apa, kita mau coba bahas dari sisi plagiarisme versus ATM di dunia kreatif. Nah, yang namanya dunia kreatif ini dunia yang hidup dari karya-karya orang-orang gitu ya, karya-karya pelakunya. Maka nggak jauh-jauh kalau ada yang namanya tiru-tiru, modifikasi, dan sebagainya. Tapi ada ilmu umum yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi di ATM itu, amati, tiru, modifikasi, ada proses kita analisa plus minusnya dari si kompetitor yang sudah duluan bikin itu seperti apa. Lalu kita mulai meniru, bikin yang mirip-mirip, lalu kita modifikasi. Kita ambil yang baik-baiknya, kita modifikasi sesuai versi kita. Nah, yang jadi problem adalah saat kita lagi meniru atau meng-ATM-kan produk atau karya dari suatu brand atau merek dagang. Nah, ini yang sering jadi masalah, yang sering dituntut karena beda-beda tipis kalau orang bilang antara plagiat sama ATM. Seringkali kita kebablasan karena wah, kita bilang ini ATM, amati, tiru, modifikasi, tapi ternyata kita bablas, akhirnya jadi mencuri ide gitu. Jadi kita harus hati-hati di tahap ini. Nanti di kesimpulan kita akan coba bahas bedanya plagiarisme dengan ATM. Kalau balik lagi ke proses tiru meniru, sebenarnya sudah banyak. Bahkan kalau teman-teman lahir di zaman yang sama dengan saya gitu ya, kita ingat dulu mulai ada baterai yang bisa dicas. Nggak lama kemudian muncul merek China gitu yang harganya lebih murah-murah. Lalu mobil juga, mobil-mobil China itu kalau kita lihat di berita-berita, wah, keren-keren banget ya. Sebenarnya fitur-fiturnya mirip dengan mobil-mobil Eropa, mobil Amerika, desainnya juga keren-keren, dijual dengan harga yang jauh lebih murah, bahkan kadang-kadang bisa setengah harga kalau. Nah, begitu pula sebaliknya. Teman-teman ingat nggak merek sepatu Converse dan Vans itu model-modelnya sebenarnya juga niru-niru modifikasi dari merek China yang namanya Warrior. Dan kebetulan pemilik brand Warrior-nya juga acuh tak acuh juga gitu, bodo amat. Nah, itu sudah terjadi sedemikian lama gitu, tanpa kita sadarin kan. Kalau teman-teman bisa lihat lebih jauh lagi, sudah lama sebenarnya. Tiru-meniru, comot-mencomot ide dari kompetitor, lalu dimodif, dibuat lagi seperti itu. Cuma buat kita, pembelajarannya adalah misalkan dari China dulu ya, yang meniru-meniru, modifikasi, lalu buat dengan harga lebih murah, dijual dengan harga lebih murah. Akhirnya ternyata mereka terjebak dalam perang harga gitu. Jualnya lebih murah terus. Akhirnya perang harga, dia harus jual lebih murah, dan secara brand juga berefek negatif gitu buat brandnya sendiri gitu. Secara brand value mereka nggak dapat sesuatu yang valuable banget selain harganya murah sebenarnya. Yang pada akhirnya mereka dicap sebagai brand yang tanda kutip murahan dan nggak awet. Untungnya sekarang paradigmanya mulai berubah. Brand-brand dari China generasi sekarang mulai memperhatikan kualitas gitu. Jadi mereka mulai mengedepankan value-value. Nah, contohnya kalau kita lihat dari industri otomotif, ada merek Wuling yang sekarang mulai mengedepankan brand value. Dia mulai yang tadinya
dibilang mobil China itu memang harganya murah tapi kualitasnya, built-in quality-nya dan sebagainya kalah jauh dengan brand-brand Jepang atau brand Eropa dan seterusnya. Sekarang mulai memperhatikan build quality-nya lebih bagus dan sebagainya. Fitur juga lebih lengkap, harga tetap kompetitif. Lalu showroom dan bengkel resminya juga banyak di mana-mana mereka buka. Jadi lebih terjamin buat konsumen-konsumen di Indonesia yang mau beli mobil merek Wuling. Lalu yang kedua ada Xiaomi. Xiaomi juga sekarang mulai memperhatikan built-in quality-nya di handphonenya lebih keren-keren, lebih bagus-bagus teknologinya. Juga ada macam-macam, harga juga tetap bersaing dan seterusnya. Yang akhirnya sebenarnya akan menguntungkan kita sebagai konsumen karena kita punya lebih banyak perbandingan atau lebih banyak pilihan dalam produk-produk yang mau kita beli nantinya. Jadi kembali ke konteks, kalau bicara ide dan kreativitas, sebenarnya kalau kita mengutip quotes-nya dari Mark Twain, no such thing as a new idea is impossible. We simply take a lot of old ideas and put them into a sort of mental. Nah, jadi sebenarnya tidak ada ide yang benar-benar original, tapi itu sebenarnya merupakan ide campuran dari satu atau dua ide yang kita campur gitu, lalu kita tambahkan gitu dengan modifikasi-modifikasi yang diperlukan sesuai konteksnya. Teman-teman juga pasti tahu Marvel versus DC gitu ya. Beberapa karakter dari Marvel itu terinspirasi dari karakter DC dan diambil elemen-elemennya lalu dibikin satu karakter baru. Sebaliknya juga begitu, si Marvel sama DC ya begitu. Si Marvel juga gituin DC. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ATM sama plagiarisme, bedanya adalah lebih ke inspirasi. ATM itu ada satu kata kunci yang namanya inspirasi. Jadi kita terinspirasi dari sesuatu hal lalu menambahkan elemen-elemen versi kita sendiri ke dalam itu. Yang akhirnya kita modifikasi jadi karya kita sendiri. Di sisi lain plagiarisme ya nyontek plek-plek sama persis. Jadi buat teman-teman yang penasaran, itu bedanya. Nah, balik ke Squid Game, gimana menurut teman-teman? Taruh di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Thank you.